Yang paling terparah apa nih dari sejak Dirty Vote keluar? Ya, statusku kan masih tersangka sampai sekarang. Oh ya. 2019. Itu masih ya? Setelah seksi killers ya masih. Tapi ya nggak peduli. Karena memang penangkapannya bukan untuk penegakan hukum, untuk teror politik. Jurnalis, dokumentarian, sutradara, Dandi Dwi Laksono. Lu ambil hutannya boleh lah, lu keruk jadi batu bara, oke lah, lu nggak peduli soal energi bersih. Ya tapi at least orang yang sudah berkorban, mengorbankan mata airnya dan tanahnya, megang saham dong gitu. Disensor aja. With government. nggak ada businessman Indonesia yang kaya dengan bisa ngomong with the government. Oh nggak ada Elon Musk di sini. Exactly. Nggak ada Elon Musk. Kan banyak dong orang yang punya otoritas untuk nangkap orang. Iya, emang cuma polisi yang punya otoritas nangkap. Justru itulah perlunya kita punya otoritas yang begitu supaya polisi juga bisa ditangkap. Kita ngomongin yang terkini dulu. Dirty Vote, dokumenter Dirty Vote yang kedua. Ya. Dalam 1 minggu 1,2 juta views. Durasi 4 jam. Ya. Ternyata orang Indonesia bisa nonton lama ya? Ya, anthropologically kita punya banyak presiden di mana orang tahan menonton lama ya. Wayang kulit itu 9 jam. Klimaksnya di jam 12 gitu. Ketika goro-goro, ketika orang ngantuk malah perang, itu pasti jam segitu. Jadi storytellingnya sudah dibangun memang untuk durasi panjang. Dan kita punya budaya itu gitu. Lagaligo, pementasan Lagaligo 4 jam di Makassar, Bugis gitu. Jadi ya saya percaya bahwa kalau kontennya relevan, penting, dikemas dengan menarik, dan orang relate, membawa itu relate dan dekat, orang pasti akan nonton. Aku lihat wawancaranya di channel YouTube-mu Indonesia Baru. Aku untuk persiapan duduk bareng denganmu nih sampai nggak bisa tidur karena kebanyakan nonton konten dari channelmu ini. Editor / videografermu itu bilang kenapa ini bakal lama nih 4 jam. Ini mau di-cut atau enggak. Terus tapi tetap dia pengen panjangin, termasuk dirimu of course sebagai sutradara. Kan emang bukannya time spend kita tuh 20-25 menit ke apa ya? Kalau YouTube kan sebentar banget ya harusnya. Ya average YouTube pernah 7 menit begitu ya. Ya memang itu tren kan. Orang juga makin banyak tsunami kontennya, orang kayak makin pengen segera tahu apa yang terjadi setelah telunjuknya digerakkan begitu. Jadi stay di satu tempat itu kayak insecure buat orang karena gue kayak ketinggalan dunia lagi bergerak dan banyak, jadi gue harus segera cepet tahu, pengen tahu. Tapi yang kita juga sadar bahwa kita nature-nya nggak begitu gitu ya. Itu kayak, dan itu juga bukan sesuatu yang natural banget karena itu bisa di-create gitu. Algoritma bisa di-create, program bisa dibuat untuk membuat sesuatu lebih viral kalau durasinya sekian. Iya. Jadi kita memang sementara hidup kita makin kompleks gitu ya. Jadi kita pengen mengonsumsi sebanyak mungkin, tapi proses internalisasinya jadi kurang gitu. Jadi kami memang sengaja untuk tidak masuk dalam kerumunan seperti itu. Kita ingin standing out, kita tahu ada tsunami informasi, nggak ada gunanya menambahkan tsunami baru di tengah tsunami. Yang kita perlukan bisa bikin mercusuar gitu. Yeah. Supaya standing out dan kelihatan, dan orang jadi punya shelter gitu ya di antara hanyut. Jadi nggak punya jangkar di laut kan, kalau kita ada fitur kecil gitu kayak tetap menarik gitu ya. Jadi dengan analogi itu aku perlu membuat sebuah fitur di lautan tsunami informasi ini. Fitur-fitur yang orang bisa rely on gitu ya, timeless gitu ya, yang nggak perlu harus buru-buru mengkonsumsinya. Kami Dirty Vote 1 kan memang blitzkrieg ya. Apa tuh maksudnya? Ambush gitu, jadi kayak harus cepat dikonsumsi, harus cepat, orang harus. Timingnya juga ya? Iya, hanya 3 hari sebelum D-Day gitu kan. Jadi memang kita ingin orang segera menonton karena ada kayak urgensi yang mau kami sampaikan. Tapi di sini lebih timeless. Kami nggak mendesain ini untuk ditonton sekali duduk. Kita nggak expect itu. Silahkan mau per chapter atau per bagian yang menurutnya relevan gitu. Atau semampunya waktu mereka kan? Yes. You can always come back at any time. No rush, nggak ada target, nggak perlu beban untuk menyelesaikan 4 jam dalam periode tertentu. Mungkin bisa seminggu. So what? Gitu. Dan aku ngelihat ada tren-tren, ini mungkin belum di Indonesia ya, tapi aku senang banget Mas Dandi bisa mulai dengan konten panjang ini, karena sebenarnya sekarang talk show di Amerika tuh lebih dari 3 jam, 4 jam dan heavy. See? Itu apakah Mas Dandi juga pengen mencoba
apa ya, supaya mengedukasi lah, I don't know what's the right language ya, untuk audiens kita ini Ya, supaya I don't know bisa mengkonsumsi konten bisa seperti ini. bisa dua-duanya, tapi yang penting juga kita perlu pede aja untuk create sesuatu yang different. Bahkan kalau dari sisi ngomongin marketing konten, ya ini ngomongin uniqueness. Jadi aku bilang ketika kan termasuk yang salah-salah ya, yang retake itu 4 jam 40-an gitu ya. Dirty Food 1 itu 3 jam gitu. Ya. Kita pangkas jadi 1:57, 1 jam 57 menit. Yang ini Dirty Food 2 ini 4 jam 40-an something. Udah kami buletin jadi 4 jam karena gini. Anyway, begitu lebih dari 30 menit atau 1 jam tetap dianggap konten panjang. Ya kan? Tetap dianggap konten panjang. Jadi, dan ketika konten panjang sejam atau 2 jam, dia jadi average konten. Nggak punya uniqueness. Ini kita nggak usah ngomong soal edukasi, market, dan segala macam. Kita ngomong dulu di level marketing konten atau gimmicking misalnya. Ya mending lu bikin 4 jam ini jangan jadi liabilities, jangan jadi beban. Jadiin 4 jam ini obrolan, maksudnya jadiin gosip, jadiin gimmick, jadiin orang jadi kayak ada challenge untuk lu udah selesai 4 jam belum? Lu baru nonton setengah jam aja udah bacot itu misalnya. Jadi aku mau menjadikan 4 jam ini justru something yang men-trigger conversation. Instead of misalnya 4 jam malas gua. Jadi jadiin kayak challenge buat orang di tengah ya orang konsumsi konten TikTok 90 second misalnya. Itu udah biasa gitu. Nonton podcast 1 jam gitu, kalau seru ya oke gitu ya. Tapi itu kayak ada culture baru yang mau kita impose. Lu nonton cuma gitu doang, nonton 4 jam doang gitu, dapat semua itu. Jadi kayak kalau buku itu jangan cuma baca 1-2 chapter, selesaiin chapternya. That's the idea di situ. Aku senang tadi Mas Dandi bilang kita bukan edukasi masyarakat tapi membuat menonton Indonesia jadi apa gitu kata-katanya Itu. yang ini supaya creating apa ya orang Indonesia yang lebih kritis atau apa tadi you said something yang kayaknya ngena banget dari aku. Sorry lupa, tapi intinya ya tadi yang elemen yang kedua tadi gitu ya, kayak kita naikin level conversation orang, level standar tontonan orang, dan ketahanan orang untuk menyimak hal yang lebih kompleks. Ya, Karena standar tadi soal ya standar. oke. Karena kalau lu nyaman dengan hal-hal yang simple, ya dunia nggak bekerja dengan cara begitu. Semua yang kita makan, semua yang kita pakai, semua yang kita jalani dalam hidup ini tuh behind story-nya adalah kompleks banget gitu ya. Ya. Politik, lingkungan, hukum, antropologi, public budget, tax. Jadi sekompleks itu semua yang jangan LPG 3 kilogram yang kita pikir itu untuk masyarakat bawah, itu kita impor. Dan sekompleks itu rantai untuk sampai dari impor LNG, ekstraksi sampai menjadi melon, gas melon di kampung-kampung gitu. Jadi ya kalau mau tahu lebih jauh soal LPG, ini di Dirty Food misalnya kita kasih tahu bahwa kita itu impor LNG gitu. Dan yang aku senang, yang pertama Dirty Food pertama itu 20-an juta views setahun lalu, itu lebih heavy karena mendekati Pilpres pada saat itu. Yeah. Tapi yang Dirty Food kedua ini sebenarnya relevansinya tuh banyak banget gitu loh buat masyarakat in any segmentation of the market gitu kayak aku ngelihatnya. Jadi kayaknya aku nontonnya pun ini masuk akal di aku. Mbak aku yang di rumah pun nonton ini masuk akal di dia. Thank you. Jadi nyambung gitu kita semua di situ. Berapa lama waktu itu pengerjaannya dan budgetnya gede gak sih? Tahu jawab yang pertama dulu. Ngerjainnya intensif 2 bulan. Menggodok idenya ya 6 bulan terakhir lah. Oke. Itu udah riset segala macam. Yes. Mereka kan juga karena pengajar ya, para dosen, mereka juga meneliti, mereka juga menulis. Jadi bahan-bahan yang sudah mereka kumpulin dalam bentuk tulisan atau artikel dan segala macam juga jadi bekal yang signifikan. Tapi the last 2 months ini kami juga impose dengan tim riset para jurnalis senior yang kami perbantukan, ada open source intelligence dan segala macam. Jadi resource wise itu udah dipertanggungjawabkan. Yes. Ya, memenuhi kaedah jurnalistiknya lah juga. Ya, auditable, teruji, terbuka untuk diuji dan segala macam. Oke. Nah, terkait habis tadi, berapa? Oke, itu pertanyaan tricky. Nggak bisa kami hitung karena mungkin separuhnya adalah kerja-kerja volunteer. Kalau kami hitung beneran, tentu lebih dari 1 M ini film nilainya, production cost-nya. Ya, karena tadi risetnya,
grafisnya, Iya, apa namanya, produksi. LED-nya Ya. LED-nya sewanya 30 juta gitu. Karena pakai 1,8, ukurannya tajam banget gitu. Ya, ya. Dirty Food pertama itu kita bahkan ngutang karena waktu itu kita sewa LED-nya masih ukuran 2, kayak masih ukuran 2 mili ya. Atau 2 piksel, aku lupa. 2 something lah pokoknya ukurannya itu. Itu sewanya 20 juta. Jadi pas habis acara duitnya kurang, ngutang dulu buat bayar. Oh. Jadi memang kita kerja-kerja kolaborasi kan, kolaboratornya kami tulis semua tuh, teman-teman. Teman-teman dari organisasi masyarakat, sipil dan segala macam, udah patungan aja. Dan pasti kan ini juga pertanyaan kan sering ditanya, Ya. siapa sih yang danain nih sebenarnya nih? Ya, Duit dari mana tuh Mas? As a journalist and documentarian, I know. Ya, how it's hard. kita kolek kan. Kolek. Ada banyak kolaborator di akhir film, kami tulis kolaborator. Jadi Ya. ada 2 di credit title itu, ada kolaborator, ada ucapan terima kasih. Ya. Ucapan terima kasih itu ya teman-teman yang bantuin di banyak hal tapi nggak chip in, kira-kira kita. Yang kolaborator sini yang chip in. Dan nggak semuanya dalam bentuk uang chip innya. Ada yang tadi hasil riset mereka sudah beberapa tahun, ya mereka kasih gitu ya. Ada yang ya nyumbang tenaga sebagian gitu ya. Tapi nggak making money dong out of this. Kami berusaha untuk sustain supaya produksi berikutnya akan lebih ringan gitu. Jadi makanya kemudian beda dengan Dirty Food 1, Dirty Food 2 ini kami monetize gitu-gitu. Oh bisa ya? Walaupun di YouTube itu bisa. Ya, terus kemudian ada saweran dari kawan-kawan di jaringan di luar negeri, para diaspora itu kayaknya habis nonton itu kalau dilihat tentu ada yen, dolar Hong Kong. Iya, oh iya. Iya, Benar. Thai baht. Mereka kontribut dan itu kami terima, walaupun nggak kami declare kami terima saweran, tapi kami terima, kami kelola nanti untuk next production. Mas Dani berani banget ya membuka mata orang dengan berbagai hal-hal yang harus kita tahu tapi sensitif juga secara politis dan sebagainya. I don't think so. Mungkin karena standar kita juga udah mulai declining ya. Saya nggak tahu. Kita mungkin satu angkatan di jurnalis. Kita ngalamin 7 presiden lah setidaknya. Ya kan. Sejak Soeharto. Kita sudah punya KTP sejak Soeharto kan. Sudah nyoblos sejak Soeharto. Aku nyoblos sejak nyoblos. Megawati. Hak nyoblos SBY. Oke. Ya. Sorry Ya. ketuaan. Ya. Aku sudah punya hak nyoblos sejak Soeharto. Wow, oke. Nggak pernah dipakai, tapi sudah punya hak nyoblos. Jadi apa namanya? Ya mungkin karena pernah mengalami situasi yang under repression gitu ya di periode itu, kemudian hidup di masa darurat militer di Aceh ketika itu. Jadi ya mungkin kalau tadi pertanyaannya itu ya mungkin sarafnya udah agak terlatih dikit aja. Tapi pasti nerima ancaman ada dong. Ya. Yang paling terparah apa nih dari sejak Dirty Vote keluar? Buku juga nanti sebelum kita hubungi nanti ngomongin, ada nggak yang? Ya, statusku kan masih tersangka sampai sekarang. Oh ya. 2019. Itu masih ya? Setelah Sexy Killers ya masih. Tapi ya nggak peduli. Dan nggak ada follow up-nya? Nggak ada. Karena memang penangkapannya bukan untuk penegakan hukum, untuk teror politik. Ntar kita kesana juga, tenang. Ini banyak soalnya kalau sama Mas Dandi, banyak banget. Oke, dari Dirty Votes, karena aku pengen teman-teman juga nonton. Jadi I don't wanna spill too much. Please nonton. Jadi bagian lebih dari 1,2 juta view per hari ini. Jadi biar nambah lagi. Kita ke Riset Indonesia. I love this book. Thank you. Banget. Dan menurut aku semua orang harus baca buku ini karena ini tulisannya tuh menutur banget, kayak storytelling banget. Tapi ini dirimu nggak sendirian, yes. Ya kan? Dan ini juga ada bersama 3 orang lainnya. Kalau aku bilangnya di sini ada fotonya. Ini mereka para jurnalis semuanya ya? Iya, dari 4 generasi. 4 generasi. Jadi aku bilangnya the Brotherhood of Traveling Pants. Thank you. Iya kan? Ini berapa lama travelingnya? Yang ekspedisi ini 424 hari. More than a year. Dari Sabang sampai Merauke. Dan itu non-stop. Non-stop. Apa waktu itu yang membuat oke kita jalan? What was the curiosity, the why-nya? The why-nya was what? Kayak addiction gitu ya, keliling Indonesia itu. Mas Farid Gaban, jurnalis boomer. Dia 8 presiden. Oh, dia 8 presiden. Dia mengalami 8 presiden. Aku sebenarnya Megawati sih, aku udah. Oke, ya makanya. Gue gak terlalu udah. Megawati gue udah. Aku juga kaget tadi, oke. Oke, kemudian? Mas Farid mengalami 8 presiden, dia kelahiran 61 gitu ya. Jadi boomers lah di grup kami, dia boomers. Dia
bikin ekspedisi tahun 2009, ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, dan aku salah satu krunya, ngekru di situ. Terus tahun 2015 aku bikin sendiri dengan ekspedisi Indonesia Biru yang melahirkan Sexy Killers. Yap. Itu film dalam konteks ekspedisi Indonesia Biru. Lalu ya kayak ketagihan gitu, kayaknya ada beberapa bagian di Indonesia yang kita belum pernah ke sana ya Mas. Jadi kayak terchallenge gitu ya. Ada spot-spot di Indonesia yang kita masih blank spot gitu yang belum pernah ke sana gitu. Dan kemudian kita kayak ya udah kita bikin yuk, tapi ya tadi tentu bukan drive utamanya bukan jalan-jalan dan penasaran dengan spot-spot itu, tapi isu ya. Ini kita 2 ekspedisi ini kita nggak cover isu-isu yang lebih urban, isu-isu di pusat-pusat populasi, dan isu-isu yang menyangkut generasi berikutnya, Gen Z dan segala macam. Akhirnya ya udah gimana kalau kita libatin mereka, karena memang butuh mata mereka untuk melihat masalah itu. Di samping kami juga udah ototnya, berat badannya udah nggak terlalu kuat naik gunung bawa tripod itu. Jadi kita perlu kombinasikan antara energi yang lebih fresh dan perspektifnya itu. Jadinya kami ajak 2 orang, Yusuf dan Ben ini. Tapi ada nggak kayak pertanyaan yang ingin dicari jawabannya sebelum pergi? Iya, premis besar kami adalah apakah orang Indonesia masih punya mimpi baru, masih berani bermimpi, ya, atau sudah stop bermimpi karena memang sudah give up, atau sudah terlalu lemah untuk berimajinasi. Orang kalau sudah hopeless, udah nggak punya imajinasi kan, udah ya tak lakonia gitu, atau ku jalani aja, bahkan lebih buruk udah dianggap takdir, dianggap nasib gitu. Jadi Sakno. ya itu udah mental terjajah kan, jadi sudah give up gitu, nggak punya imajinasi lagi gitu, kayak yang aku gambarkan di buku. Masih berani nggak kita ngimpi dari Pondok Gede ke sini setengah jam misalnya gitu kan, naik apapun misalnya, terutama angkutan umum misalnya, bisa nggak gitu, yang terkoneksi keluar dari rumah sampai masuk ke pintu rumah ini atau pintu ruangan ini setengah jam gitu. Wah, nggak mungkin. Oke, berarti kita udah nggak berani bermimpi. Atau berani nggak kita bermimpi buka air keran langsung bisa diminum? Susah itu mah di Eropa. Ya. Oke, berarti kita udah give up gitu, kita udah nggak yakin. Dan kalau mimpi aja udah nggak berani, ya nggak mungkin ada perubahan. That's the idea gitu. Kita mau lihat orang masih punya imajinasi apa soal Indonesia. Rata-rata mereka masih fight atau masih melakukan sesuatu, atau mostly sudah give up gitu. Apa yang paling mengejutkan temuannya selama 424 hari itu? Yang mengejutkan adalah imajinasi itu luar biasa gitu. So people still have hope. Ya, orang ngasih melihat ini bukan Indonesia yang gue inginkan, ini bukan Indonesia yang normal. Tapi sense itu nggak kita dapat dari interaksi di dunia digital atau media gitu. Mostly sense di media yang kita dapat adalah ya orang menjalani kehidupan sehari-hari terbelenggu dengan masalah mereka gitu ya. Dan diskusi-diskusi alternatif itu nggak muncul di ruang-ruang media sosial ya. Orang nggak ngomongin soal, misalnya gini, let's say ada di kampung di Waisanu, di pedalaman di Flores, yang akan terkena proyek geothermal gitu ya. Mereka keberatan dengan proyek itu karena mereka sebelumnya punya energi dari surya. Begitu masuk PLN, diganti dengan energi yang kotor dari PLN. Energi suryanya jadi nggak kepake. Gitu. Lalu sekarang mau dimasukin geothermal dengan alasan energi terbarukan. Mereka sudah punya sebelumnya. Jadi ketika mereka menolak karena energi geothermal itu akan mengancam sumber air mereka, karena ada di catchment area, ada di daerah tangkapan air, ya mereka dianggap tidak pro terhadap energi yang bersih. Padahal sebelum PLN datang dengan pembangkit diesel atau batu baranya, mereka sudah pasang panel-panel surya dan kecil-kecil, karena mereka emang nggak butuh kulkas, nggak butuh AC gitu. Jadi memang kecil sekali kebutuhannya. Jadi kenapa kebutuhan yang kecil itu dipaksa? Oke. Lalu jawabannya ya sudah, karena memang geothermal ini bukan untuk mereka. Geothermal itu untuk melistriki Labuan Bajo yang digenjot menjadi pusat pariwisata premium gitu. So jadi mereka disuruh berkorban untuk melistriki orang lain. Ada insentifnya nggak buat mereka? Nggak ada, that's the problem gitu. Perusahaan geothermal ini tidak dimiliki oleh mereka. Kan logikanya, oke, ini bukan buat gua, ada yang dikorbankan di alam lingkungan gua, tapi minimal ownership-nya masih gua lah. Iya dong. Misalnya dalam bentuk di PT mereka dapat saham, atau dalam bentuk koperasi energi mereka juga pemilik gitu. Ini kan nggak pernah ada cerita begitu di seluruh Indonesia. Makanya kami
di ekspedisi ini kami dalam bentuk koperasi kan, gerakannya gerakan koperasi. Hmm. Kami berkoperasi, buku ini pun dicetak oleh koperasi, diterbitkan oleh koperasi. Gitu. Jadi kami walk the talk lah. Ya. Jadi kita berusaha untuk. Nah, jadi ownership itu minimal jadi bare minimum lah. Lu ambil hutannya boleh lah, lu keruk jadi batu bara oke lah, lu nggak peduli soal energi bersih ya oke lah gitu. Lu mau habisin Halmahera pakai nikel oke lah. Ya tapi at least orang yang sudah berkorban mengorbankan mata airnya dan tanahnya megang saham dong gitu. Ini kan nggak cuma diganti rugi tanahnya, bahkan kadang-kadang nggak diganti rugi karena dia nggak bisa nunjukin sertifikat karena itu tanah adat, diklaim sebagai tanah negara, mereka malah nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi ya kalau mereka melawan dengan segala cara, ya nggak bisa disalahin. Gitu. Dan ini unfairness ini kamu temukan di mana-mana, Mas? Di mana-mana, di mana-mana. Apa yang paling kayak juga bikin kamu, wah gila nih parah banget? Nikel. Maluku Utara. Yes. Jadi di ekspedisi Indonesia Biru 2015, aku melihat ya yang ada di film Sexy Killers, Kalimantan yang udah habis gitu ya. Kemarin kami datang ke 9 pusat penambangan nikel, dari mulai mainland di Sulawesi sampai Halmahera, sampai ada pulau kecil namanya Wawonii, Obi gitu ya. Itu waduh nonton itu kayak what gitu. Ini kayak nggak ada regulasinya, kayak nggak ada negara, kayak nggak ada government. Parah apa sih, Mas? Itu benar-benar dihabisin semuanya. Top soil diambilin semua, udah nggak ada skalanya gitu ya. 9 lokasi Tapi kami itu datang. legal. Of course legal. Karena itu bagian dari program hilirisasi dan itu masuk PSN. Jadi mostly legal, semuanya legal. Di Kalimantan juga batu bara juga yang gede-gede juga legal gitu. Jadi karena memang ini pola yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ya, menormalisasi sesuatu yang mumpung jadi bonanza, kita keruk aja, nggak pakai perhitungan gitu. Almarhum Faisal Basri kan sudah meramalkan nikel kita paling maksimal 13 tahun. Dan kita pernah punya itu kan, kita pernah bonanza minyak di era 70-an. Tapi kita nggak jadi negara apa-apa sekarang. Kita kayak selalu kelaparan dari satu bonanza ke bonanza gitu. Sebelum minyak kita, ya oil and gas lah ya, kalau kita ngomong Indonesia Merdeka oil and gas dulu. Lalu kemudian kita punya kayu, timber, logging segede itu. Kita juga nggak jadi negara kaya. Dengan resource kayu segede itu kita juga nggak jadi negara kaya. Dengan minyak segede itu sampai kita jadi anggota OPEC, kita juga nggak jadi negara kaya, Mbak. Lalu era booming palm oil, kita jadi pengekspor CPO terbesar di dunia. Satu CPO itu punya 120 produk turunan. Kita juga jadi negara kaya dan kita masih utang luar negeri. Gosh, dari bonanza ke bonanza, you can imagine that. Sekarang kita masuk ke bonanza nikel, yang kita adalah produsen nikel terbesar di dunia. Terbesar bukan karena deposit kita besar. Rusia, Kaledonia Baru, Filipina juga punya deposit besar. Kita jadi terbesar karena paling nggak perhitungan ngeruknya. Sama, kita jadi produsen terbesar CPO karena kita ugal-ugalan dengan 17 juta hektar hutan. Kita konversi jadi tanaman monokultur sawit. Bukan karena kita good on doing on that. Karena kita greedy gitu. Ini juga gitu, kita mau habisin semua nikel di satu periode pendek. Kita nggak melihat mineral atau tambang atau mineral yang langka istilahnya ya, rare mineral itu sebagai deposit yang bisa kita ambil dikit-dikit jangka panjang gitu. Karena nggak ada planningnya juga. Iya, dan itu kan nggak tergantikan. Once habis ya habis, kayak minyak. Sekarang kita jadi net importer. Ya. Kita jadi menumbuh, dari net importer tumbuhlah mafia migas dan segala macam. Karena shifting dari produsen ke importer nggak membawa jejak ekonomi apa-apa buat kita. Kita tuh benar-benar orang maruk yang konsep ekonominya mumpung ada, kita habisin, kita makan, kita bagi hari ini, selesai. Tapi itu mindset orang Indonesia nggak sih, in general? Exactly. Sebenarnya nggak orang Indonesia, karena kalau kita ngomong saat Indonesia, berarti kan kita merefer secara antropologi ke agraris, misal. Oke. Masyarakat agraris itu tahu tuh Mbak, kapan tanaman jangka panjang, durian 15 tahun misalnya. Kapan tanaman jangka menengah, pohon buah-buahan yang 5 tahun udah berbuah, udah mulai bisa dipanen. Kapan jangka pendek yang untuk daily, 4 bulan sudah dipanen. Jadi satu lahan
itu anthropologically, kalau kita ngomong antropologi Indonesia dan agraris, budaya agraris kita, ya diatur begitu. Orang tanam kelapa untuk naik haji, untuk anak sekolah. Itu tanaman jangka panjang untuk kebutuhan dulu jangka panjang. Jadi udah ada strategi Yes. jangka panjangnya. Betul. Yang menengah untuk sakit atau untuk kebutuhan hajatan. Jadi apa yang merusak itu budaya agraris gitu? Corruption. Karena sistem politik kita mahal, bikin partai mahal, tidak ada lagi partai kader. Semua partai hanya cari suara ketika menjelang pemilu. Wait, tapi kan udah dari bonanza minyak kan, artinya dari sebelum partai-partai. No, justru itu justru waktu yang bersamaan dengan Soeharto mulai mendepolitisasi massa. Politik kader di era Orde Lama dihabisi oleh Soeharto, justru di era ketika kita bonanza minyak. Jadi timeline politik dan ekonominya bareng sebenarnya, karena ini juga memang dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi karena partai politik atau sistem politik kita tidak berbasis kader, untuk mendapatkan suara menjadi mahal. Ya kan? And then getting more expensive now. Persis. Disitulah dari mana sumber duitnya, duit politik ini, nggak ada lagi ekstraktif, itu yang paling mudah. Kita tidak cari duit politik dari pengembangan kayak Silicon Valley atau nyawain satelit, semiconductor, industri kimia dasar atau industri metal. Oh, even culture kayak Hollywood gitu misalnya. Ya, soft diplomacy misalnya. Ya. Enggak juga gitu. Kita benar-benar cari duit gampang, ngeruk. That's it, ngeruk. Udah. Dan itulah duit yang melumasi sistem politik kita sejak di masa Soeharto. Jadi partai-partai ini cari duit dari sana dan semakin mahal karena syarat bikin partai dibikin makin mahal karena supaya transaksinya lebih gede. Kalau partai dibikin mudah dan murah dan sistem politiknya dibikin perwakilan-perwakilan yang lebih langsung. Yang dulu di DPR misalnya nggak perlu partai, bisa juga seperti pemilu 55. Yang penting kamu memenuhi kursi bilangan pembagi pemilih 200.000 misalnya, lu bisa ada anggota ormas, nggak usah jadi partai. Tapi sekarang semua dikonsentrasikan, ini kayak kartel politik. You have to deal with the system, dan karena sistem ini mahal, you have to deal with the investor, political investor. Ya disitulah kemudian political investor menganggap, oke ini peluang, justru satu-satunya peluang karena semua ekonomi Indonesia based on highly regulated ekonomi, tambang itu kan highly regulated, ekstraktif, perkebunan, itu soal tanah, HGU dan segala macam itu kan highly regulated banget. Yang perlu government relation banget, itu bukan bisnis yang lu bisa disensor aja with government. nggak ada businessman Indonesia yang kaya dengan bisa ngomong with the government. Oh, nggak ada Elon Musk sini. Exactly. Nggak ada Elon Musk. Ya karena ekonominya based on ekstraktif, nggak based on innovation, knowledge base gitu ya, nggak ada. Karena ngapain harus capek-capek, orang bisa kaya dengan mudah gitu kan. Kamu bisa jadi sultan, modal beko, ngeruk Kalimantan. Makanya ini sebenarnya yang menjadi saran buat dirimu ya, karena kamu menuliskan masalah sampai banyak, tapi ada riset, bagaimana merisetnya, tapi itu politik sebenarnya. Balik lagi ke situ. Ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum subscribe konten ini, jadi please tolong like, share, and subscribe jika kalian benar-benar suka dengan konten ini. Ini yang aku mau argue. Kalau kita ngomongin tadi politik Indonesia, it's also about mindset. Oke, itu udah kerap, fine. Tapi it's also about aku ngerasanya hal-hal kecil aja. Kadang kita tuh suka nggak peduli dengan orang lain. Contoh satu, rokok dibuang begitu aja. Okay. Contoh aja nih, satu ya. Terus kemudian hal kecil deh. Aku sering banget kalau kita lihat sampah main buang gitu aja. Jadi nggak peduli dengan orang lain, gitu loh. Ya, that's the mentality. I feel yang kayaknya tuh udah lebih critical. Ya itu shifting ya. Shifting kalau ngomong sosiologi itu ada shifting yang fase-fasenya bolong gitu ya. Sebenarnya gini, misalnya orang membuang sampah sembarangan, definisi sembarangan itu kan baru jadi isu ketika sampahnya bukan lagi organik. Di konsep sampah organik nggak ada konsep sembarangan. Kalau masuk ke pedalaman Baduy misalnya, belakang dapurnya tempat sampah, tapi nggak ada isu karena organik semua yang dibuang. Habis makan gitu dia langsung nggak ada isu, jadi kompos. Bukan botol mineral gitu, bukan. Gitu. Nah,
ketika kemudian shiftingnya bungkus daun diganti plastik, tidak dibarengi dengan pendidikan, sistem pendidikan yang baik, tidak dibarengi dengan konten media yang mendukung shifting ini. Media semua berlomba-lomba untuk ngomongin infotainment, dia nggak ngomongin soal environment gitu ya misalnya, karena tadi menghamba pada rezim rating, dan itu nanti kaitannya macam-macam ke soal bagaimana market dibentuk dalam sistem rating itu misalnya. Ya udah, sebagai hasilnya adalah semua peradabannya berubah, instrumen artefak peradabannya berubah, mindsetnya enggak gitu. Jadi semua yang tadi disebut sembarangan jadi isu besar. Misalnya ada satu bagian yang kami pernah melakukan yang disebut ekspedisi 3 sungai. Kami datanglah ke Berantas, Bengawan Solo, Citarum gitu ya. Orang buang sampah di sungai langsung tidak ada beban. Gitu. Isunya udah plastik dan segala macam gitu, styrofoam dan segala macam. Dulu nggak ada isu, paling isunya estetika misalnya. Tiba-tiba kok jadi ada banyak sampah daun kulit pisang di sungai. Tapi kan itu nggak isu secara environment. Ya kan? Bahkan bisa jadi unsur hara yang kaya tuh nanti ketika di hilir sana udah diurai gitu, kemudian masuk ke sawah jadi nutrien. Tapi karena knowledge itu nggak dibangun lewat sistem pendidikan, lewat tontonan, akses literasi. Sehingga ketika buang ke sungai, ini cara yang sama yang dilakukan neneknya mungkin 50 tahun lalu. Tapi isinya sudah Nestle, Danone, Wings, Garuda Food gitu ya. Udah sampah-sampah mereka isi. Harus nonton Pulau Plastik juga. Oke, thank you. Love Pulau Plastik ada di Netflix. Bahkan di dokumenter itu juga Mas menemukan ternyata kita sudah mengkonsumsi mikroplastik. Yes. Dalam tubuh kita sendiri. Riset pertama di Indonesia yang meneliti poops atau feces orang Indonesia, 100 sampel dan hasilnya 100% semua feces orang Indonesia yang kami teliti mengandung mikroplastik. The first time. Sekarang sudah penelitiannya udah ke plasenta, udah ke ASI, dan itu udah nanoplastik. Ini riset 2019. Jadi sekarang udah lebih gila lagi. Bahkan kemarin BRIN sudah ngasih tahu bahwa di udara juga udah mengandung mikroplastik. Wow. Dari fiber, dari ban, gesekan ban yang kena debu dan sebagainya. Jadi basically darat, laut, udara sudah contaminated. Jadi ini sudah planet plastik, bukan pulau plastik lagi, udah planet plastik. Oh my God. Selamat datang Mbak Andi. Oh my God. Dan itu makanya kita harus meriset Indonesia. Karena gitu. Dan ini yang juga aku senang banget ya, karena ini nih balik lagi ke hal-hal yang memang sangat amat berkaitan dengan kita, soal air tadi, kemudian itu sampah dan segala macam ini ada di sini gitu. Dan sebenarnya ini yang aku sebenarnya juga penasaran nih Mas, ini aku pengen buat teman-teman agar bisa baca juga. Apakah sebenarnya basicmu tuh jurnalistiknya lingkungan? Enggak. Jauh sebelum ini ya ke Aceh meliput perang, meliput tsunami. Apa aja kan kita jurnalis selalu generalis ya. Iya. Mas Farid juga begitu, dia meliput macam-macam, dia meliput Olimpiade, dia meliput perang Bosnia. Ya kita jurnalis kan harus bisa ngomong apa aja. Harus bisa tahu semuanya. Harus sok tahu apa aja. Sok tahu apa aja, benar. Apa waktu itu yang bikin kamu ngerasa kayaknya lingkungan is something yang is your passionate about? Pertama karena kita orang visual, isu lingkungan yang paling mudah divisualkan. Korupsi itu kan nggak ada gambarnya. Mau korupsi 6 triliun, memang ada gambarnya orang ngangkut duit. Kecuali kemarin display gila. Itu kayak kecuali itu. Yes. Gimmick banget. Nggak ada gambarnya gitu. Politik itu gambarnya DPR. Mana ada gambar orang-orang kongko ngomongin bagi-bagi ini, kita bagi Halmahera ya, lu bagian ini nanti store ke partai ini. Nggak ada gambarnya kan gitu. Itu terjadi tapi nggak ada gambarnya gitu. Lingkungan ini terjadi dan ada gambarnya. Tanah longsor, banjir, pengundulan hutan, deforestasi, orang hutan stres, itu semua ada gambarnya. Orang terusir dari tanahnya, orang digebukin polisi mempertahankan tanah, itu ada gambarnya semua di lingkungan. Jadi menurutku lingkungan pintu masuk yang bagus secara visual karena dia mediumnya memungkinkan untuk itu, tapi dia punya dimensi cerita yang kaya sekali. Ngomongin soal hak asasi manusia, hak atas tanah, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, ekonomi, whatever. Teknologi, industri,
ini satu isu yang kayak gate gitu ya, big portal untuk masuk ke banyak dimensi yang punya visual. itu yang membuat kami memilih. Dulu ya kita ngomongin politik, saya bikin film dokumenter tentang pembunuhan Munir. Aha, itu yang pertama ya? Itu yang pertama. Ya, itu dokumenter. Thank you sudah meriset dengan baik. Of course Kayak dong. intel dirimu. Karena aku seneng banget dokumenter. That's why. Dan ini juga soalnya aku kesel ya Mas kadang-kadang. Orang tuh kalau ngomong gini deh, kalau kita rubrik lingkungan, itu kan dijadikannya rubrik paling terakhir lah. Kecuali ada bencana, baru dia jadi headline. Yeah. Right? Yeah. Padahal aku bilang, an environmental issue is a livelihood issue. Yep. That should be on the front page of any kind of news related to High environment. politics issue. High politics issue as well. Exactly. Yeah. Benar. Tapi itu selalu menjadi, kalau dulu di TV, segmen kelima, kadang di drop. Ya, betul. You know, padahal lebih berkaitan dengan kita dibandingin ketimbang, I don't know, korupsi IKTP, let's say. Iya kan, gitu. Ya, betul. Mas, itu yang bikin aku juga kayaknya memang orang Indonesia tuh harus lebih banyak di-share lah. Makanya I'm so glad that you have this, karena memang memaparkan masalah yang juga, tapi juga ngasih solusi ini. Nah, yang tadi temuan yang paling membuka mata, silakan sambil minum Mas. Temuan yang paling membuka mata, ada nggak yang membuat kamu masih punya harapan setelah perjalanan ini? Iya, pertama banyak orang yang masih memilih resisten. Jadi resistensi di mana-mana. Di kampung kecil yang mungkin nggak ada internet gitu, orang masih resisten. Jadi mereka masih punya energi untuk melawan. Nggak semua komunitas kita happy dikasih bansos disuruh meninggalkan tanahnya, nggak. Dan mostly juga mereka tahu bahwa tanah adalah aset ekonomi yang jauh lebih jangka panjang daripada lapangan kerja. Ya. Jadi apalagi lapangan padel Mas. narasi pemerintah kan sering bilang bahwa untuk menciptakan lapangan kerja itu diketawain banget sama orang-orang di kampung-kampung, masyarakat di pinggir hutan dan segala macam. Lu pikir hutan ini bukan kantor ya? Lu pikir hutan ini bukan supermarket ya? Lu pikir hutan ini bukan bank yang punya deposito ya? Sempit banget peradaban lu kalau mengira deposito itu cuma di bank. Deposito itu bukan pohon durian gitu. Deposito itu bukan pohon nilam. Deposito itu bukan plasma dan nutfah. Nabi Nuh dalam cerita Nabi Nuh, ketika udah mau Armageddon, udah mau kiamat, yang diselamatkan plasma nutfah. Ya kan? That's true. Dia nggak bawa duit atau nggak bawa emas gitu. Yang diselamatkan plasma nutfah. Karena itu yang real akan menjadi kekayaan yang sustainable. Plasma nutfah adalah supaya orang tahu. Ya, semua benih kehidupan, sumber primer kehidupan. Makanya dia menyelamatkan sepasang binatang, ya kan, tanaman-tanaman semua. Dia udah hopeless dengan orang, mungkin dia udahlah orang biarin aja yang mau aja gitu ya. Tapi kayaknya penting banget bahtera ini justru diisi oleh deposito, oleh tabungan, oleh benih, oleh bibit, oleh spesies gitu, pasangan spesies supaya nanti bisa karena membangun peradaban baru dimulai dari situ. Ya kan? Dan saya yakin mungkin Elon Musk kalau program SpaceX-nya sudah jalan sampai ke Mars, yang dia bawa adalah bibit dari sini. Yes. Ya kan? Dia jadi Nabi Nuh baru tuh. Ya kan, dia nggak mungkin bawa emas ngapain gitu, dia nggak mungkin bawa nikel. Iya benar. Iya kan, yang akan dia bawa adalah gimana caranya numbuhin kecambah, gimana caranya para astronot dan pionirnya bisa makan salad misalnya. Jadi ya sama gitu, kita selamatin aja dulu yang kita punya ini gitu misalnya kan, sambil kita mikirin kolonisasi. Benar. Segila-gila Elon Musk, sebenci-bencinya kita sama dia, tapi dia kadang-kadang memang berpikirnya ya kayak gitu. Apalagi dia bisa ngeduitin politisi. Iya. Mendingan aku babat, aku bikin sistem baru karena dia tahu how corrupt it is. Ya. Dan dia tadi kalau Elon Musk berpikir hidup baru, Greta berpikir mempertahankan yang lu udah punya. Ya. Ya kan? Dan tapi ya dunia selalu digerakkan oleh itu kan, peradaban selalu digerakkan oleh kita expand dan kadang-kadang ya ekspansi Eropa ke sejarah kolonialisasi Eropa ke Asia dan Afrika adalah karena mereka udah kehilangan resource-nya duluan. Mereka udah boros duluan dengan resource untuk ngembangin knowledge. Dari knowledge itu kemudian mereka bisa bikin teknologi pelayaran, bisa bikin persenjataan. Jadi kemudian dia expand gitu. Kalau semua orang stay dengan wise dengan pengelolaan sumber dayanya sendiri, nggak perlu harus melonjak-lonjak gitu misalnya, atau revolusi industri nggak perlu harus seliar itu. Ya teknologi inovasi tentu penting, dan nggak harus dirangsang dengan kapitalisme misalnya.
misalnya di spektrum yang lain, lu menjadi komunis juga bisa bikin stasiun angkasa kok. Kalau misalnya kita ngomong, wah hanya kapitalisme yang bisa merangsang inovasi, come on. Yeah. Negara-negara komunis itu juga bisa bikin roket, gitu, juga bisa bikin nuklir, gitu, nggak harus kapitalisme. So, yang mau saya katakan adalah ini soal bagaimana lu memprogram aja sebenarnya, gitu ya. Tapi ketika lu tadi merasa bahwa wah kita harus inovasi dan inovasi butuh pengorbanan, ya beneran setelah hutan-hutan di Eropa habis dan biodiversity Eropa habis, dia ngincer Asia, Afrika, dan sejarah kolonialisme dimulai. Pembantaian, perbudakan, banyak harga yang kita bayar juga gitu loh. Kita nggak hanya ngomongin kalau nggak begitu kita sekarang nggak punya internet. What? Jadi internet lu mau barter dengan perbudakan, sejarah perbudakan di Afrika gitu. Jadi yang mau saya bilang adalah semua itu bisa dilakukan, tapi di buku ini kan buku Schumacher jadi referensi banget ya. Small is beautiful ya. Jadi yang penting dosis aja gitu. Kan yang penting skala gitu. Nggak ada hal baik dan nggak ada yang jelek. Saya sering bilang bahwa sawit itu nggak jelek karena dia tanaman. Di titik ini saya hampir sama kayak Prabowo nih. Dia pohon juga gitu. Yang bikin jelek, yang tidak diteruskan oleh Prabowo adalah pohon ini 17 juta hektar. Yang berarti menghabisi yang lain gitu. Ya kamu ganti anggrek atau tomat kalau 17 juta hektar juga akan separah ini dampaknya gitu. Yeah. Sama juga dengan disebut energi terbarukan atau energi yang baru atau energi yang baik. Nggak ada energi yang baik dan yang buruk dalam perspektif saya. Solar panel misalnya atau sinar matahari dianggap energi yang baik. Ya lu coba aja gantiin 35.000 megawatt dengan solar panel semua. Habis juga land grabbing. Iya. Yeah. Ya kan semua akan dijadiin solar farm semua dan nggak baik juga. Jadi mixing wise dalam dosis gitu ya. Ngatur sustainability-nya. Menurutku itu yang butuh kecerdasan instead of pang. Exactly. Aku mau ngomongin soal 2019. Tadi sempat dibahas oleh Mas Dandi. Jadi statusmu sampai sekarang masih tersangka. Ini pertama kalinya atau enggak? Dilaporin polisi udah sering. Okay, I would imagine. Kamu udah sering dilaporin polisi. Ada nggak lesson learn-nya for you? Dengan kejadian di 2019 itu, ini waktu itu kalau kasih gambaran dikit aja ya, Mas Dandi waktu itu nge-tweet soal apa yang terjadi di Papua. Pada saat itu ada demo dan ada beberapa kejadian yang dianggap Mas Dandi ini menyebarkan berita bohong. Makanya kenanya undang-undang ITE ya pada saat itu. Jadi silahkan bisa cari sendiri beritanya. Nah, what was the lesson learned for you? Atau mungkin sampai sekarang ini lesson learn-nya dari pengalaman itu? Lesson learn-nya adalah nggak ada. Maksud saya gini, saya nggak perlu belajar dari polisi yang main politik. Oke. Ya jadi yang saya pelajari adalah ini negara benar-benar menjungkir balikkan logika umum, gitu ya. Sesuatu yang saya tweet itu bisa di-trace, bisa diverifikasi. Lu nggak harus urusan dengan polisi untuk begituan, gitu. Kalau memang terbukti itu hoax, udah dengan gampang di counter dan nggak harus pidana, gitu misalnya. Tapi kan memang dibikin sistem ini, kalau Dandi aja bisa gue tangkap, apalagi lu. Jadi terornya yang mau dipakai itu terornya sebenarnya. Karena pada akhirnya polisi-polisi itu ketika mem-BAP dan segala macam, ya dia udah nggak bisa membuktiin mana yang salah dari situ. Mereka bahkan nggak bisa bedain antara wamena dan waena. Ada dua peristiwa di wamena dan waena, sama-sama ada korban meninggal. Saya posting dua-duanya. Yang dia capture adalah yang waena. Dia sebut itu wamena. Udah nggak pernah ke Papua. Jadi saya nggak perlu belajar dari itu. Yang kita harus berbelajar justru ya negara ini udah sekacau itu gitu, sampai ke aparat-aparatnya, kualitas aparatnya gitu. Dan kalau ngomongin hoax atau rekayasa, yang paling besar damage-nya adalah ketika polisi yang merekayasa. Kasus Gama dan segala macam. Tapi waktu itu ada nggak rekayasa dari polisi kasusmu? Belakangan ketika kasus Sambo muncul, orang-orang ini yang waktu itu nangkapin aku, termasuk Satgas Merah Putihnya Sambo, ditulis dengan baik oleh teman-teman Jawa Pos. Oh, I missed that. Ya, ini memang squad politik di polisi. Oh. Jadi yang gini harus dibersihin dari polisi. Jadi sekarang statusmu ini masih status quo? Tersangka ya. Tersangka. Mereka tidak pernah mengeluarkan SP3. Oh wow. Berarti nggak bisa pergi kemana-mana dong? Oh bisa. Bisa aja. Karena nggak laku.
notice mereka nggak laku di negara-negara lain. Saya pernah apply satu visa satu negara gitu. Mereka tanya, kenapa penangkapan ini nggak kamu declare? No, itu bukan penangkapan, itu aksi politik dari polisi Indonesia. Oke. Oh, we understand. Mereka bisa nerima pernyataan. Jadi saking nggak lakunya gitu, nggak dianggap kredibel gitu ya. Veronica Koman gitu ya dikeluarin red notice-nya oleh Interpol, nggak ditangkap sama polisi Australia. Oh enggak, itu enggak. Apalagi Australia Ya, jadi yang lebih polisi Indonesia harusnya tahu diri gitu ya. Mereka itu nggak sekredibel itu secara hukum. Orang seluruh dunia tahu kalian itu sucks gitu. Kalian menyatakan dia ini apa musuh negara, belum tentu didengerin gitu. Ini perlu di-unsensor nggak ya? Nggak perlu. Kadang unsensor. Wow. Jadi kalau mau dibabit Itu kan soal kredibilitas hukum ya. Iya. Kalau kita pergi ke negara-negara tertentu ya, polisi lalu lintas itu dihormati banget bahkan. Oh iya, Iya kan? banget. Karena mereka nggak punya referensi bahwa dia bisa disuap. Jadi jaksa gitu, wah gila itu orang dihormati banget. Kita kayak nggak ada harganya gitu. Dan ya ini yang terjadi. Gimana ya mereformnya? Do you believe that? Bisa direform? Di buku itu. Ya kita mulai dari sistem pendidikannya ya. Yeah. Bahkan di Dirty Food kita juga bilang nggak boleh polisi punya power segede itu. Dimulai dari dia nggak perlu dan nggak. Yeah, I remember that. Ya dia nggak perlu ada di bawah presiden langsung. Yeah. Sistem pendidikannya juga harus dirombak gitu. Gimana lu kuliah 4 tahun ilmu kepolisian, terus setelah lulus lu ngerasa tahu semua hal tentang kehidupan ini. Lu ngerti tanam jagung, lu ngerti kejahatan pasar modal, lu sok tahu soal pajak, lu sok tahu tentang lingkungan. Orang yang di sektor-sektor itu aja juga belajar sama 4 tahun juga gitu. Kita aja yang mau general jurnalis nggak tahu-tahu banget. Betul gitu. Terus tiba-tiba songong banget lu gitu kuliah 4 tahun gitu, punya beceng terus tahu semuanya, terus ingin semua penyidikan di grouping di lu. Enggak lah. Mending grup dikasih ke pegawai negeri sipil. Ada adegan di film Godfather. No, Al Capone. Godfather Al Capone ya? No. Ada Al Capone ya, ada film Al Capone. Bukan Godfather, ya Al Capone. Yang ketika dia ditangkap oleh IRS, urusan pajak. Tapi juga yang mau ngambil dia ada 6 agen federal gitu ya. Ada soal drugs, ada soal larangan alkohol, ada soal sheriff, ada. Jadi penegak hukum tuh ya biarkan spesialis itu. Iya. Ya kan? Jadi akan banyak dong orang yang punya otoritas untuk nangkap orang. Iya, emang cuma polisi yang punya otoritas nangkap. Justru itulah perlunya kita punya otoritas yang begitu supaya polisi juga bisa ditangkap. Benar. Iya kan? Supaya bayangin kita punya kayak KPK, kita pernah punya presiden KPK sebelum Jokowi. Sebelum diobrak-abrik sama Jokowi 2019. Yang keren bisa nangkep Joko Susilo, jenderal di Polantas ditangkap gitu. Yang keren bisa menyatakan tersangka buat si Bambang Budi Gunawan, yang sekarang kemudian jadi kepala BIN waktu itu. Sekeren itu kalau otoritas bisa didesentralisasi. Yeah. Apakah ada persaingan? Bagus dong. Persaingan untuk penegakan hukum kan begitu. Daripada lu percayakan. Aku suka ngeliatnya gitu. Kita tuh takut bersaing. Apa yang salah dengan persaingan? Justru kalau otoritasnya dimonopoli kayak polisi sekarang, very powerful, korupnya sudah di situ. Power tends to corrupt kata Alten. Ya. Jadi udah lu cuti aja kewenangan polisi itu, desentralisasi. Orang pajak bisa nangkep supaya orang pajak bisa nangkep jenderal polisi yang nggak bayar pajak. Ya kan, sesimpel itu. Gitu. Ya. Atau yang bunuh orang. Yes, iya. Ya kan. KPK atau Komnas HAM juga bisa punya kewenangan menangkap dan menyidik. Supaya apa? Supaya CPU-nya jenderal atau laptopnya jenderal bisa diangkut oleh orang Komnas HAM. Kan keren kalau kita punya negara yang kayak begitu. Kalau kita sering nonton film-film Amerika aja, jenderal-jenderal juga bisa ditangkap polisi biasa kok. Iya. Ya kan, sekredibel itu. Lu jenderal dan jagoan ketika lu perang. Di Indonesia lu udah gak pernah perang, sok merasa paling tinggi kastanya dibanding orang yang lain. Mas Dandi, apa yang terjadi di Lumajang sih Pak pada saat tumbuh besar kok bisa seberani ini? Dan bisa sekritis ini? Gitu. What was your upbringing? Kayaknya kita cuma perlu bicara straight aja ya pada banyak hal. Nggak perlu terlalu kompleks gitu. Balik kepada esensi-esensi dasar. Orang tuamu wartawan juga gak Mas? Pegawai negeri. Dua-duanya PNS? Pegawai negeri.
kakak beradik ada nggak yang berhubungan dengan Nggak ada. jurnalistik, environment? Nggak ada. Ya kami menjalani hidup average people sampai saya SMA, baru setelah kuliah ikut pers mahasiswa. S1 ngambil apa? Hubungan internasional. Oh, anak HI. Terus apakah memang tadi pengen jadi diplomat apa gimana? Iya, sampai kemudian tahu bagaimana kerja diplomat di era Orde Baru. Cuma jadi tukang bohong buat Soeharto. Udah akhirnya, nggak ada keren-keren jadi diplomat. Kerjaan kita nyuci piring jenderal yang habis bunuh-bunuhin orang di Aceh, di Timor Leste. Suruh bohong di forum internasional. Serius saya mau kerja nyuci piring kotor jenderal-jenderal ini? No, I won't do that. Dan pekerjaan pertama wartawan. Ya, dari awal. Ya. Di mana tuh waktu itu, Mas? Saya magangnya di grup media. Di Media Indonesia dulu magang. Oke. Liputan pertama saya soal golf. Bayangin aktivis mahasiswa habis teriak-teriak anti Soeharto gitu, magangnya liputan golf. Isinya orang Orde Baru, orang Kadin, jenderal-jenderal itu aja. Saya kayak Ya, karma kadang-kadang golf sih. iya. Setelah itu ya ke beberapa radio, TV, koran, semua platform aku cobain waktu itu. Kamu kapan momentum apa ketika dirimu menyadari kayak I don't think I can work for mainstream media anymore? Setelah di medianya Haritanu kayaknya. Enggak, itu cuma contoh aja. Semua media pasti saya akan begitu. Di Surya Paloh pun saya juga akan bilang enough. Gitu. Ikut CT pun saya akan bilang enough. Atau apalagi Abdul Jalil Bakri juga. Jadi Haritanu tadi cuma sampel aja. Semuanya satu tone kan. Konglomerasi, kemudian bias dengan political interest, public interestnya sudah. Jadi nggak usah ngomongin public interest gitu ya. Kadang-kadang bisnis interestnya pun dikesampingkan demi political interest gitu. Program-program nggak laku, yang penting bisa mendatangkan masa politik. Jadi ya jangankan jurnalis yang frustasi, orang-orang programming juga banyak yang frustasi. Benar. Karena bahkan judgement bisnisnya aja udah nggak dipakai karena udah ketutup politik, dan mereka percaya diri ini tetap bisa di running karena menjual slot politik. Tapi ada nggak concern gitu dari dirimu ya pada saat itu untuk menjadi independent journalist? Iya, jadi setelah sudah mungkin sekitar 15 tahun gitu ya di mainstream media, industri mainstream media, aku ngerasa oke, saatnya memang kita coba. Karena waktu itu juga sudah YouTube, jadi aku udah ngelihat platform sudah terdesentralisasi. Tahun berapa ya waktu itu ya mulai itu? 2009. Oh lumayan, itu early banget. Ya, 2009. Sudah mulai Watchdog ya waktu itu mulai ya. Jadi Watchdog persis di setup awal di tahun-tahun itu. Ya YouTube belum rame, tapi aku sudah ngelihat, wow, gila. Ngirim gambar kalau dulu harus ke Telkom, bayar $400. Ini bisa streaming internet dan gratis. Wow, gitu. Kemudian teknologi digital udah nggak perlu kaset, memory card. Jadi aku ngelihat gejala-gejala itu, wow, ini kayak bioskop 35 mili di challenge era video VHS. Jadi akan terdesentralisasi, semua orang akan bisa jadi media gitu. Di situ aku udah mutusin untuk modal sendiri. Yes, ya mulai sendiri. Ada project, surplusnya kita pakai beli kamera, ada project, surplusnya kita pakai untuk upgrade CPU dan segala macam. Dan the first project was Munir. Ya, kiri hijau kanan merah. Ya, film. Wow. Dan aku carry over dari program investigasi yang sudah lama juga aku bikin dengan teman-teman di jaringan media, jadiin film. Wow. Kemudian, oke, kamu pasti ada dong yang bisa ngerem Mas Dendi-nya kan. Mas Dendi aku ngeliat kan idealis, ada values yang strong principles yang pengen terus dipertahankan dan juga diperjuangkan gitu. Ada nggak yang kayak bilang, hey tunggu, ini harus cari duit nih, hey tunggu, ini kita jangan sampai ditangkap nih. Ada nggak yang ngerem kamu? Diriku sendiri. Masa? Kebutuhan hidup. Ya maksudku ya tadi kebutuhan hidup, keluarga dan segala macam itu juga harus. Tapi itu bukan hal yang negatif, itu justru balancing ya. Mungkin kita juga sudah terlalu emosional kadang-kadang, dan itu aku anggap bukan untuk tone down substance, tapi tone down emosi. Jadi kita bisa tetap ngomong sekritis ini tapi dengan emosi yang lebih cool aja dulu. Itu yang mungkin membedakan nanti
ketika outputnya dia menjadi hate, kebencian, atau daya kritis. Jadi ya akhirnya itu kan terkait dengan integrity ya. Kalau lu ekspresinya hate, ya konten lu nggak punya integrity. Ya. Tapi kalau base-nya adalah criticize, ya bisa diukur gitu. Ya kan. Tapi kalau hate itu kan kita akan ke subjektif. Pakai diksinya pun kita akan ad hominem misalnya. Tapi kalau base-nya adalah bukan hate tapi ya kritis. Kita atau bahkan kita ingin contribute something lewat cara ini, kita bisa kayak maintaining level integrity-nya kita selalu bisa jaga, dan juga independensinya. Dan hate ini lebih gampang ditunggangin ya dibanding yang tadi. Aku ngelihatnya kamu tuh basisnya adalah penasaran, curiosity, dan mungkin ya ada ada kritisnya, ada juga marahnya mungkin di situ. Ya kan, tentu. Tapi tetap dari rasa penasaran, dan belum tentu setelah selesai nulis buku ini atau setelah kita nonton Dirty Vote itu kita selesai menjawab semua pertanyaan. Jadi we will come back with more questions. But I feel that's journalism in the end. Thank you. Betul. Ya kita juga nggak menyediakan jawaban untuk semua masalah gitu, tapi kita kayak ngasih tools. Wah, kita bisa lo berpikir ini dengan peta-peta seperti ini, dengan rute seperti ini. Ya kita kan nggak pretend menjadi juru selamat, Mesias, atau datang dengan kitab suci dan solusi atau apa gitu ya. Kita jurnalis kan connecting the dots. Dan aku pikir itu lebih fundamental karena itu kayak ngasih tools yang lebih partisipatoris kepada audiens, kepada publik untuk bisa self-help. That's the essence of journalism gitu. Apa yang membuat dirimu tuh hopeful tentang Indonesia? Proses belajar yang aku pikir beberapa tahun terakhir ini lumayan signifikan ya. Maksud gini, dibandingkan Pilpres 2019, Pilpres 2024, walaupun dengan kecurangan yang kayak begitu, level conversation-nya udah mulai naik. 2019 tuh kita masih ketemu PKI, komunis, narasi-narasi yang digoreng-goreng gitu ya. Bahkan Pilkada 2017 kita masih ketemu isu ras. Ya. Tapi 2024 kemarin kita ketemu nepotisme. Saks, menyedihkan dan memuakkan. Tapi ini substance dalam demokrasi. Bukan berarti nepotisme baik. Tapi level conversation kita sudah lebih ke substance. Identity itu bukan substance-nya demokrasi. Ya kan? Fear mongering politik, pakai komunis, pakai radikalisme itu bukan substance dalam demokrasi. Tapi nepotism atau korupsi konstitusi itu substance dalam demokrasi. Walaupun that's a bad thing, tapi that's substance. Dibanding yang tadi. Yang tadi mungkin nggak bad thing. Loh kan kok kita memang negara Pancasila, bukan komunis. Seolah-olah bukan bad thing, tapi itu bukan substance. Gitu. Karena dia pakai sentimen yang nggak ada ukurannya. Apa ukurannya orang disebut komunis coba? Iya kan? Tapi kalau lu melanggar konstitusi ada ukurannya gitu. Ada putusan MK, gitu. Ada pasal yang diubah, ada kegiatan hari libur, ketua MK-nya masuk untuk memproses berkasnya Gibran. Hari Sabtu, udah diketit banget tuh sebagai warga negara dan sebagai pegawai negara. Sampai Sabtu-Sabtu dibelain masuk. Ada yang bisa kita ukur semua itu. Bahwa ini wrongdoing sedang terjadi. Nah, menurutku itu yang menggembirakan. Satu, ya tren yang dari pemilu ke pemilu, walaupun tetap sucks gitu ya, tapi oke, ini kita sudah ngomongnya sudah lebih enak ngukurnya nih. Gitu. Yang kedua, gerakan sosial ini makin besar. Orang kritis di Indonesia makin banyak. Ya dibentuk oleh algoritma, dibentuk oleh media sosial, sure. Tapi kan yang sebaliknya juga bisa punya kesempatan yang sama. Gitu. Maksudku, yang mau bikin Indonesia goblok kan juga punya kesempatan yang sama. Tapi at the end orang memilih jalur yang ini. Sejak 2019, reformasi di korupsi, 2020, gerakan Omnibus Law, Garuda Biru, Indonesia Gelap, sampai kemarin per Agustus, itu eskalasinya naik. Dari sisi orang yang berpartisipasi, nggak cuma mahasiswa, sekarang sudah melibatkan pelajar, melibatkan ojol, melibatkan ibu-ibu, nolak MBG. Jadi level partisipasi orang sudah makin beragam. Durasi gerakannya udah lebih panjang. Spot yang ikut terlibat sudah lebih merata. Itu yang bikin gue hopeful. Terakhir, kemarin ada teman-teman diaspora, 23 negara, kumpul berkongres lewat online. Dari 5 benua, 23 negara, 40 kota.
kumpul online jauh melampaui yang bisa dicapai Bung Hatta lewat perkumpulan pelajar Indonesia Rotterdam. Amazing banget. Aku diundang untuk ya diminta ngomong sedikit, sharing bareng teman-teman yang lain. Tapi itu pekerja, mahasiswa, beasiswa LPDP, whatever. Mereka sebagai warga negara Indonesia kumpul online ngomongin tentang apa yang terjadi di Indonesia. Jadi ini stream yang bergerak, wes, yang kita bisa panen suatu saat. Ya. Panen. Tahu nggak yang bikin aku hopeful apa tentang Indonesia? People like you. So Okay, thank you so thank you. much for the eye-opening conversation Thank you. and your work. Sama-sama. Beneran, seriously Mas. Mudah-mudahan makin banyak lagi riset Indonesia. Mungkin jangan sampai di riset terus, because I don't know how many times you can reset this country. But thank you so much. Thank you, Ani. Thank you so much. Thank you. Thank you. Kolesterol yang kita konsumsi dari food itu efeknya sangat-sangat minuscule terhadap kolesterol dari badannya kita, karena majority of our cholesterol itu being produced di liver. And are we eating the right food? Yes, are we eating the right food or not? Jadi Yes. itulah pertanyaan kita kan. Dulu itu orang-orang yang lebih berumur kan, 50, 60, nah itu baru mulai masuk hemodialysis unit. Sekarang 20, 30, 40. Udah cuci darah? Yes, dan itu tidak, maksudnya bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Dan bagi kita harusnya itu sudah menjadi sesuatu yang aneh. It has to be something that is of concern. Begitu shifting dari yang dulu lebih berumur, tiba-tiba shifting makin muda kan. Makasih udah nonton, tapi ternyata nih masih banyak loh yang belum subscribe. So please subscribe, like, and please share kalau kamu suka dengan konten ini.